Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Solar langka, puluhan nelayan di Indramayu rela antri beli solar sejak subuh sebelum SPBU dibuka. Jelang Ramadan, minyak goreng murah di kota Tasikmalaya masih langka. Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka penyerangan seorang remaja di kawasan Leuweung Bata, Kabupaten Majalengka. Seorang penambang ditemukan tewas tertimbun longsor di Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu sore. Korban terkubur 5 jam setelah tertimpa longsoran tebing saat menggali pasir dengan alat seadanya. Di lokasi inilah Edi Setiawan tewas tertimbun longsor tepatnya di Galian Pasir, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Setelah 5 jam pencarian sejak pukul 12 siang, penambang pasir berumur 41 tahun ini berhasil ditemukan tim penyelamat gabungan Rabu sore. Petugas harus berhati-hati saat mencari dan mengevakuasi jasad korban karena kondisi tanah tebing yang labil. Sebelumnya korban melakukan penggalian pasir di lokasi. Namun mendadak terdengar suara gemuruh yang diduga tebing longsor akibat pergerakan tanah. Material longsoran tebing setinggi 3 meter menimbun korban. Rekan korban yang lokasinya berjauhan saat menambang pasir tidak bisa menyelamatkannya. Kalau kata warga yang ada di situ mah itu tukang gali pasir di situ kan biasa setiap hari ngegali. Kurang tahu juga kalau warga mananya, mungkin masih warga situ juga. Itu proses evakuasi melibatkan berapa orang dari petugas atau warga juga ikut membantu? Ya, ikut dari warga, terus dari petugas, dari BPBD juga ada tadi. Dari siang baru ketemu sore lah, hampir maghrib. Jadi korban meninggal di lokasi ya Kang ya? Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka tidak jauh dari lokasi penambangan pasir. Korban bekerja sebagai penambang pasir selama hampir 2 tahun. Keluarga korban menolak autopsi jenazah karena menganggap kematian korban sebagai musibah. Polsek Gunung Halu masih melakukan penyelidikan. Penambangan pasir Gunung Halu merupakan area yang dikelola masyarakat namun diduga belum mengantongi izin. Tertimbun. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Setelah dilaporkan hilang selama 3 hari, jasad seorang mahasiswa ditemukan di Sungai Cipakancilan. Kerabat dari almarhum Rizky Agung Gumelar histeris saat proses pengangkatan tubuh korban di aliran Sungai Cipakancilan, Kabupaten Bogor, Selasa siang. Saat ditemukan korban dalam posisi terlentang di antara tumpukan sampah usai hanyut sepanjang 1,5 km dari lokasi kejadian. Pemuda berusia 24 tahun ini dilaporkan hilang sejak 3 hari silam. Warga mendapati sepeda motor beserta kunci yang ditinggal korban di lokasi kejadian. Diduga almarhum yang berstatus mahasiswa ini mengalami kecelakaan hingga akhirnya terjatuh ke aliran sungai. Misteri tewasnya wanita penghuni kamar kos di Kelurahan Cijoho, Kuningan akhirnya terungkap. Korban tewas bukan dibunuh diri, namun dibunuh oleh seorang mahasiswa. Yang sudah diambil oleh Polisi akhirnya menangkap tersangka Fadli Nur Fadlilah, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kuningan yang membawa ponsel milik almarhum Sri Agustina yang tewas di kamar kosnya di Kelurahan Cijoho, Kuningan. Rupanya Fadli adalah pelanggan praktik prostitusi yang dilakukan oleh korban. Tersangka membunuh korban lantaran korban menolak diajak bersetubuh untuk kedua kalinya tanpa membayar. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka merekayasa seolah-olah korban tewas bunuh diri dengan menenggak racun insektisida. Menurut hasil pemeriksaan, dia membekap dengan kaos hitam milik korban, dan kemudian korban dibekap sampai dengan lemas, kemudian sempat dibenturkan juga dengan posisi terlentang ke lantai. Kemudian pelaku mencoba merekayasa kejadian. Jadi di tangan itu diberikan atau diletakkan sebuah botol yang di dalamnya ada cairan insektisida.
Dari tersangka, polisi menyita ponsel milik korban dan sepeda motor tersangka, sedang botol racun insektisida, selimut, dan pakaian milik korban disita dari tempat kejadian. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka penyerangan seorang remaja di kawasan Leuweung Bata, Kabupaten Majalengka. Polisi masih melakukan penyelidikan termasuk menyelidiki motif penyerangan. Polisi hingga Kamis pagi masih menyelidiki kasus penyerangan seorang remaja hingga jarinya putus yang diduga oleh kawanan geng motor, termasuk mendalami motif penyerangan. Markas salah satu geng motor juga dipasangi garis polisi untuk keperluan penyelidikan. Lokasi tersebut kini sepi tanpa aktivitas. Meskipun telah memeriksa 5 orang saksi, polisi belum menetapkan tersangka. Itu masih diduga, itu didatangi oleh masyarakat, namun kita belum bisa bicara banyak. Itu berapa orang yang diamankan oleh kepolisian? Kurang lebih 5 orang. 5 orang. Memang mereka sebagai masuk geng motor itu? Masih di dalam. Maraknya tindak kriminal anggota geng motor, Polres Majalengka mengancam akan menindak tegas tembak di tempat kepada pelaku karena dianggap meresahkan. Kita sudah memiliki beberapa data tentang geng motor di Kabupaten Majalengka dan kita akan melaksanakan kegiatan penertiban, kegiatan geng motor di Kabupaten Majalengka, dan kita akan melakukan tindakan tegas kepada geng motor yang terbukti melakukan tindak pidana. Sebelumnya, seorang remaja berusia 17 tahun diserang di kawasan Leuweung Bata pada Senin malam pada saat perjalanan pulang selepas bermain futsal. Akibat penyerangan ini, jari tangan korban putus terkena sabetan senjata tajam sehingga harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Cideres, Majalengka. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Video viral kasus penganiayaan dan penyerangan sepasang ibu dan anak di Garut berbuntut panjang. Kali ini, sepasang kekasih balik melaporkan sang ibu yang dituduh pernah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Video yang diunggah akun Indah Oktaviani kembali viral. Wanita ini mengaku menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan Solihati Nurjanah. Sebelumnya, Solihati dan anaknya sempat viral karena dikeroyok 3 orang penagih hutang minggu lalu. Ia sengaja mengunggah kembali foto-foto penganiayaan yang ia alami setelah mengetahui kasus pengeroyokan yang menimpa Solihati Nurjanah cepat ditangani oleh polisi. Indah mengaku pernah memiliki hubungan pekerjaan dan Solihati Nurjanah. Saat itu mereka mencoba meminta kepastian soal pembayaran pekerjaan proyek, namun ia malah menjadi korban penganiayaan. Namun kasusnya tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Dari 2 tahun ini si ibu masih bebas aja gitu, tidak ada dari polisinya nggak ada di penjara atau apa seperti kemauan saya. Kalau dirupiahin berapa itu Pak Nagi? Sebenarnya 12 juta, tinggal 12 juta. Dari jumlah? Dari jumlah 25. Oh, untuk AA? Iya. Indah berharap polisi bisa kembali merespon pengaduan yang ia lakukan terhadap Solihati. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. TV Anjen masih kena tabung. Gara-gara ganti ku TV digital. Sekedap deui siaran TV analog atau TV jadul bakal dieureunkeun ku pamarentah. Salah sahiji tujuanna pikeun ngaronjatkeun internet. Lamun dibandingkeun negara-negara lain, gancangna internet di Indonesia teh masih laun pisan. Hayu urang grangalih ka TV digital sebab seueur pisan kauntunganna. Sinyalna stabil, suantena langkung jernih, janten moal aya deui sirem dina TV. Teras anjeun tiasa oge ningali jadwal tayangan jeung diatur oge tayangan sesuai ku batasan yuswa. Ejeung urang ge bakal meunang paringatan mun aya bencana di sabuderan urang. Wih, mantap pisan pan. Tapi patorasana kedah mayar atanapi henteu sih? Kedah atuh siaran TV digital ieu teu kedah ngangge kuota. Tur teu butuh biaya bulanan alias haratis. Nah, pasoalanna pikeun narima siaran digital tecekap ngangge antena UHF anu biasa urang angge. Urang kedah nambihan alat anu namina set-top box, sangkan siaran digital tiasa ditarima secara sampurna.
tapi ulah hawatos. Kominfo rencana bakal ngabagikeun STB haratis ke masyarakat kalawan keayaan anu tangtu. Bisa wae anjeun anu menang. Nah, pikeun anjeun anu teu acan apal tipina digital atawa analog, cobian cek heula gerak aya pilihan DTV teu. Aya tulisan HD teu di gigireun channelna. Lamun aya hartosna TV anjeun parantos TV digital. Pikeun anjeun anu hoyong meser TV anyar pastikeun kan ngajualna tos digital atanapi teu acan. Oke, sebab anjeun kedah terang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.